Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhas syuyukhul kiram, para sesepuh yang semoga Allah muliakan, pada segenap jamaah Musalla al-Jihad yang semoga senantiasa Allah rahmati. Mendekati bulan Ramadan, jalan yang melewati kuburan sore hari mengerikan macetnya. Dari Seroja sore tadi keluar dari Pesona Anggrek sampai ke Wisma Asri stuck, insyaallah luar biasa. Alhamdulillah, karena bawa motor jadi bisa nyalip-nyalip. Sampai di sini pas adzan. Alhamdulillah, tinggal berapa hari lagi Pak kita masuk Ramadan? 3 hari. Ya. Senin, Selasa, Rabu. Ya. Semoga puasanya bisa hari Kamis Pak ya. Ya, semoga bisa bareng, apakah nanti di Rabu atau Kamis. Tapi yang paling utama yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi anugerah jumpa dengan Ramadan dan mendapatkan taufik untuk beribadah di dalamnya. Karena beberapa kabar sampai kepada kita, beberapa saudara kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa hari sebelum tiba Ramadan. Dan boleh jadi sebagian jamaah al-jihad yang tahun ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa saja Pak? Pak Dantiri, terus Pak Walidi, terus siapa lagi? Pak Guru, Pak Samadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk beliau-beliau, merahmati beliau, dan semoga kita yang masih hidup senantiasa juga ingat untuk mendoakan beliau. Ada Pak Arifin yang sudah mendahului kita semuanya, dan salah satu amal istimewa di Ramadan adalah mendoakan saudara-saudara seiman yang telah tiada atau yang masih ada bersama kita. Barakallahu fikum, ada juga yang mendapati Ramadan namun tidak mendapatkan taufik untuk beribadah kepadanya. Allah tidak memberinya petunjuk, tidak memberinya taufik, tidak memberi pertolongan dan dukungan kepadanya untuk beribadah di bulan Ramadan. Allah berpaling dari dia. Kalau Allah berpaling dari seorang hamba, maka hamba itu akan dijadikan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat untuknya. Itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ayyuhal Walad
alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah sibukkan hamba itu dengan urusan-urusan yang tidak berguna. Padahal wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuh. Seseorang yang kehilangan satu waktu dari usianya bukan untuk ibadah yang untuknya ia diciptakan, la jadirun, sungguh sangat pantas antatula alaihi hasratu, dia akan merasakan penyesalan yang panjang di hari kiamat. Wa man jawazal arba'in, siapa yang sudah sampai usia 40 tahun, falam yaghlib khairuhu syarrah falyatajahaz linnar, sementara kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, silahkan dia bersiap-siap ke neraka. Maka Ramadan adalah wasilah yang Allah siapkan untuk kita menggugurkan dosa-dosa yang telah lampau, dan juga satu wasilah yang disiapkan untuk kita mengejar kekurangan-kekurangan dari pahala ibadah dan ketaatan kita sepanjang hayat ini. Apalagi di dalamnya disiapkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Siapa yang diharamkan kebaikan di malam itu, sungguh diharamkan dari semua kebaikan. Maka ada kalanya Lailatul Qadar Allah turunkan keutamaannya di bumi, tapi orang-orang itu tidak mendapatkan keutamaannya karena Allah menghalangi dia dari kebaikan-kebaikan itu. Dan sebab yang paling utama seseorang dihalangi dari kebaikan adalah karena tidak adanya niatan yang tulus dalam dirinya. Tidak ada an-niyah as-sadiqah, niatan yang tulus dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan keridhaannya. Padahal yang paling utama mendapat perhatian dari Allah taala adalah hati kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka penting untuk menghadirkan niatan yang baik di dalam hati kita, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut seruannya, ya, untuk menyambut seruannya. Hadirkan, ya, di dalam diri rasa senang dan memiliki harapan yang kuat mendapati Ramadan sehingga bisa beribadah dan beramal soleh di dalamnya. Maka untuk itulah di zaman sekarang ini tren sebelum tiba Ramadan diadakan targhib Ramadan. Raghaba yuraghibu targhiban. Menjadikan orang memiliki raghbah, memiliki kecintaan, memiliki kesukaan, memiliki keinginan untuk mendapati Ramadan. Beda kalau dirubah dengan huruf ha, rohaba, yurahibu tarhiban, nakut-nakuti orang. Gitu kan? Maka berharap kepada Allah dengan penuh rohbah, harapan, dan juga rohbah, rasa takut. Maka ada doa yang dibaca sebelum tidur. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib. Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya ketika mau tidur,
membaca satu doa yang sedikit agak panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya, dijadikan sebagai bacaan terakhir sebelum tidur. Kalau ditakdirkan malam itu meninggal dunia, Pak ya, meninggal dunia jangan lihat sampingnya, karena rata-rata rambutnya sudah putih, kecuali Mas Seno. Ya. Maka mata alal fitrah, dia akan meninggal di atas fitrah, meninggal di atas tauhid, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan, aku tundukkan diri ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajah ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Artinya tawakal kepada Allah, raghbatan wa rahbatan ilaika, raghbatan dengan penuh harap, wa rahbatan dan takut khawatir hanya kepadamu. Kalau tidak Allah terima ibadah, tidak ada nilai dari semua jerih payah kita. Ya. La malja'a wala manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat untuk berlindung dan menyelamatkan diri dari azabmu kecuali hanya kepadamu. Maka amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan nabimu yang telah engkau utus. Mana? Sudah hafal, Pak? Nah, yang sudah ingat mati ini harus segera menghafalkannya. Iya, Masya Allah, ini doa istimewa. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih kedua. Rohbah. Maka diadakan targhib supaya kita punya semangat, harapan dapat Ramadan. Ngapain di Ramadan? Untuk berpuasa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanamkan harapan kuat dalam diri ini. Jangan sampai yang difikirkan ketika Ramadan, yang jualan di pasar, nanti pasar Ramadan ramai. Ya. Yang kerja di pabrik banyak lemburannya. Di Ramadan turun THR, itu yang ditunggu. Ya. Yang punya usaha biasanya agak kemut-kemut kepalanya, karena harus punya mengeluarkan THR untuk karyawan. Tapi dihadirkan niat ini. Ya, maka dalam suratul Anfal ayat yang ke-70, iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Jika Allah tahu dalam diri kalian, wahai para tawanan, ini perintah Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada para tawanan. Jika Allah tahu dalam diri kalian ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan yang lebih besar untuk kalian, yang lebih baik, ya, dari apa yang diambil dari kalian, dan akan mengampunkan dosa kalian. Jika di dalam hatinya benar-benar terdapat niatan baik. Tidak seperti orang munafikin, dohirnya saja yang kadang kelihatan soleh, sering pakai baju koko, pakai peci, tapi hatinya tidak ada niatan yang baik kepada Allah Ta'ala. Gak ada keikhlasan dalam ibadah, tidak ada ketundukan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya pura-pura supaya diakui bagian daripada orang beriman. Ya. Maka dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-23,
Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah tahu dalam diri mereka ada kebaikan, niscaya Allah jadikan telinga mereka bisa mendengar petunjuk. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Jika telinga mereka pun jadikan bisa mendengar petunjuk, mendengar kebenaran, pasti berpaling dan akan meninggalkan kebenaran itu. Kenapa? Karena dalam hati mereka tidak ada niatan yang baik. Dan ini yang akan diperhatikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ya. Maka dihadirkan kemudian ya, niatan yang baik, niatan yang tulus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang ditinggalkan oleh Allah taala itu karena dia sengaja menyimpang. Sengaja menyimpang. Sudah baik sebelumnya, sudah dikasih petunjuk, sudah diberi kesempatan ibadah, tapi kemudian dia menyimpang dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Ya. Dia mengerti ilmu, sudah ngaji, tapi tidak mau mengamalkannya. Kemudian di antara sebab Allah berpaling dari seorang hamba itu meninggalkan zikir kepadanya. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa terhadap Allah. Di antara lupa zikir kepadanya, melalaikan zikrullah, memandang kecil urusan zikrullah, sehingga dengan sebab itu Allah pun lupakan dia, dan Allah jadikan dia lupa kepada kemaslahatan dirinya, lupa untuk ibadah, lupa untuk mengisi hidup dengan kebaikan. Ya. Kemudian yang menyebabkan Allah berpaling dari seorang hamba adalah dosa dan maksiatnya. Dosa dan maksiatnya. Maka Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad Dawa menyebutkan dampak dosa yang begitu banyak. Salah satunya al-ma'asi tujibul qati'ah bainal abdi war rabbi. Maksiat itu menyebabkan putus hubungan antara Ar-Rabb Allah dengan hambanya. Dan ini termasuk dampak buruk maksiat yang paling membahayakan. Karena apabila seseorang itu terputus dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terputus dari semua sebab-sebab kebaikan dan akan tersambung dengan sebab-sebab keburukan. Maka orang yang hidupnya seperti ini tidak ada harapan mendapatkan keberuntungan, tidak ada harapan mendapatkan kebaikan, keberkahan, tidak ada harapan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala meninggalkan seorang hamba, tidak peduli kepadanya, maka dia akan ditetangi oleh setan, dan setan akan menguasainya dan akan mengarahkannya kepada keburukan-keburukan. Innama ya'muru bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setan itu hanya nyuruh kalian untuk berbuat buruk, berbuat keji, dan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu hanya menyeru para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya. Maka sebagian ulama salaf yang dinukil oleh Ibnul Qayyim mengatakan, ya, ra'aitul abda mulkan bainallahi subhanahu wa bainas syaitan. Aku melihat seorang hamba itu diletakkan di antara Allah dan syaitan. Fa in a'radallahu anhu tawallahu syaitan. Kalau Allah berpaling dari dia, setan yang akan menguasainya. Wa in tawallahu, dan jika Allah ya membela dia, Allah mencintai ya dan bersamanya, maka lam yakdir alaihi syaitan. Setan tidak kuasa untuk menyesatkannya. Lah, ini dampak buruk yang sangat membahayakan, yaitu dosa dan maksiat, sehingga dosa dan maksiat itu akan melemahkan hati dan jiwa dari berkehendak yang baik. Dan Allah tidak memberikan taufiknya kepada orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran dosa, sehingga dibersihkan dengan istighfar dan taubat. Oleh sebab itu, salah satu kiat ketika sudah dekat Ramadan dan ada harapan
supaya benar-benar ditakdirkan mendapati Ramadan dan mendapatkan taufik untuk ibadah di dalamnya, perbanyak istighfar dan taubat. Itu yang sudah kami tulis di Voice of Al-Islam beberapa hari yang lalu dari fatwa Syekh Asy-Shinqiti ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, dengan apa engkau menasihati aku ketika mendekati musim-musim ketaatan? Maka beliau kemudian menyampaikan sebaik-baik bekal bagi orang yang akan menghadapi musim-musim ketaatan, yaitu bulan Ramadan, adalah kathratul istighfari. Dia memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Nah, ini beberapa bekal supaya kita kemudian sampai ke Ramadan, dan tentu yang tidak boleh kita lupakan adalah benar-benar berharap kepada Allah, berdoa kepadanya agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Namun tidak ditemukan satu bacaan khusus dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang doa disampaikan ke Ramadan. Yang ada adalah doa yang dibaca oleh ulama seperti Yahya bin Abi Katsir. Ya, kemudian doa beliau ini banyak dinukil oleh para ulama, yang kemudian sebagian orang sedikit agak fanatik dengan doa ini. Ini adalah doa yang sesuai sunnah untuk supaya disampaikan ke Ramadan. Padahal tidak ada sunnah hadis yang menyebutkan doa ini. Tetapi doa ini isinya kebaikan. Dan doa itu tidak harus ada dalam Al-Quran ataupun sunnah. Boleh berdoa dengan kalimat sendiri, apalagi doa itu kemudian dibaca oleh seorang ulama dan kemudian isinya pun tidak bertentangan dengan kebenaran. Yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan, atau bahasa letternya, ya Allah serahkan aku ke Ramadan. Ya, dan berikan Ramadan itu kepadaku. Ya, dan terima amal-amalku di bulan Ramadan. Ya, ada juga doa yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu pun juga isi dari doa tersebut adalah baik dan boleh membacanya. Hanya saja itu bukan bacaan khusus di bulan Rajab dan Sya'ban, karena hadis yang menerangkannya statusnya dhaif. Namun isinya doa tersebut adalah kebaikan, maka boleh dibaca sebagai permintaan. Kecuali ketika memasuki malam Ramadan. Memasuki malam Ramadan, sudah ada keputusan malam ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Dengan apa ditetapkan? Pertama dengan melihat hilal. Yang bisa lihat hilal langsung, lihat hilal langsung. Ya. Yang tidak memiliki kapasitas atau tidak memiliki alat untuk bisa melihat hilal. Lalu ada beberapa pihak yang konsen untuk melihat hilal. Disiapkan tim di beberapa tempat dengan alat teropongnya untuk melihat hilal. Lalu diambil sumpahnya. Dia memberikan kesaksian hilal telah terlihat dan kesaksian itu telah sampai kepadanya. Maka kemudian dia menetapkan bahwa malam ini masuk Ramadan. Atau yang ketiga, yaitu dengan disempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari, pasti besoknya masuk 1 Ramadan. Nah, ketika masuk Ramadan, dalam beberapa hadis di antara riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika masuk hilal baru. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin, atau wa hilala khairin wa rushdin. Itu kalimat terakhir ada tambahannya di beberapa riwayat mencukupkan sampai Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah perjalankan hilal ini atas kami, bil amni wal iman, dengan membawa rasa aman dan keimanan, wassalamati wal islam, dengan membawa keselamatan dan keislaman. Wahai hilal, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, ini adalah hilala rusdin wa khairin. Semoga hilal ini adalah hilal
yang menambah petunjuk dan kebaikan. Hafal Pak. Ya, ini ketika sudah masuk bulan baru. Ini bukan khusus bacaan di bulan Ramadan, tapi di semua bulan. Kalau masuk bulan baru, maka ada harapan Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepada kita dalam perjalanan bulan ini sampai 1 bulan penuh, Allah berikan rasa aman dan keimanan, keselamatan dan keislaman, dan hilal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana ibadah untuk kita. Ketika sudah di puncak purnamanya, maka diperintahkan untuk menambah rasa syukur, di antaranya adalah dengan berpuasa di ayyamul bidnya, hari-hari putih, yaitu hari-hari purnama. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini beberapa bekal untuk berkaitan dengan kita akan mendekati di bulan Ramadan, dan kami sampaikan di pesan bahwa malam ini kita akan membahas ayat-ayat siam. Sepertinya waktu sangat terbatas, maka kita baca lebih cepat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, yang diseru adalah orang yang telah menyatakan keimanan. Maka bagi setiap kita hendaknya menyiapkan keimanan diri untuk menyambut seruan Allah ini. Ya. Ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini salah satu redaksi perintah di dalam Al-Quran. Ada langsung Allah perintahkan dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, keluarkan zakat. Tapi ada juga nanti redaksi perintah itu dengan kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian berpuasa, diwajibkan atas kalian berjihad, diwajibkan atas kalian menegakkan qisas. Maka diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya. La'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Dengan sebab puasa itu, kalian itu senantiasa bertakwa. Bukan hanya menjadi orang bertakwa, tapi senantiasa bertakwa di Ramadan dan nanti berlanjut setelah Ramadan. Lalu disebutkannya ibadah siam atas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan di bulan Sya'ban, sebagian keterangan di tanggal 8 di tahun kedua Hijriyah. Maka di tahun berikutnya melaksanakan puasa. Hanya saja puasa di awal Islam ini sedikit berbeda dengan puasa yang sekarang ini, Pak. Di awal Islam lebih berat. Ya. Karena boleh berbuka, makan dan minum serta mendatangi istri itu dari terbenam matahari sampai masuk waktu Isya atau sebelum dia tidur. Kalau dia berbuka kemudian tertidur, tidak boleh makan lagi. Sampai kemudian berpuasa sampai besoknya. Lalu kemudian diringankan. Masya Allah, ini sudah rahmat dari Allah yang luar biasa untuk kita semuanya dengan diringankan. Tata cara berpuasa yang disebutkan nanti di ayat 187. Ya. Karena puasa ini berat, maka perlu mendapatkan motivasi. Ya. Di antara motivasinya adalah bahwa yang mendapatkan beban ini bukan hanya kalian, tetapi orang-orang sebelum kalian pun diwajibkan untuk berpuasa. Karena hikmah puasa yang luar biasa, dia adalah sarana yang sangat efektif untuk membangun ketakwaan diri. Yang seolah orang itu nggak bisa takwa dan sungguh dalam perjalanan 1 tahun kecuali dengan berpuasa. Maka seolah terpaksa kalian juga harus puasa supaya jadi orang bertakwa. Kalau nggak puasa, sulit jadi orang bertakwa. Padahal surga itu dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Ya. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ayyam ma'dudat, beberapa hari yang telah ditentukan. Hari-harinya telah ditentukan. Berarti hari-harinya bisa dihitung. Seolah sedikit, nggak lama-lama puasa atas kalian, nggak lama, Pak. Ya.
Maka faman kana minkum maridhan, lah kalau telah sampai perintah puasa ini kepada kalian, lalu di antara kalian ada yang sakit, aw ala safarin, atau sedang perjalanan di tengah padang pasir, pasti berat untuk melaksanakannya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh tidak berpuasa di hari-hari itu, tapi dia mengganti pada hari-hari yang lain. Ya. Ini sudah disebutkan keringanannya di dalam Al-Quran, supaya orang itu lebih siap melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa itu berat. Kalau bukan karena iman, pasti nggak sanggup puasa, Pak. Maka kalau lihat ada orang kerja di kantor, ruangannya ber-AC, keluar dari rumah pun sudah naik mobil, tapi puasanya hanya 7 hari pertama, berikutnya nggak kuat saya. Apa yang menyebabkan nggak kuat? Karena belum tertanam iman dalam dirinya. Ya. Diganti dengan hari yang lain, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sampai kemudian dikasih keringan lagi di awal Islam. Yang masih merasa berat, maka boleh milih. Ya. Boleh tidak puasa. Ya, bukan sedang sakit, tidak safar, boleh nggak puasa, tapi ngasih makan seorang miskin, bayar fidyah. Ya, maka faman tatawwa minkum faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Jika milih puasa itu lebih baik untuk kalian. Ya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui ya hikmah-hikmah dari ibadah puasa tadi. Lalu kemudian ayat ini atau sebagian hukumnya itu dihapus oleh ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, serta sebagai Al-Furqan, pembeda orang beriman dengan yang tidak beriman. Bahkan dalam tata cara puasa nanti ada pembeda puasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasanya kaum mukminin dengan puasanya orang-orang di luar Islam, yaitu dengan makan sahur. Ya, jadi orang-orang terdahulu juga punya syariat puasa, tapi nggak ada makan sahurnya. Untuk umat Rasulullah SAW diistimewakan puasanya dengan menyiapkan diri untuk menghadapi puasa itu dengan makan sahur. Ya, maka sahur ini bukan sekedar persiapan untuk puasa, biar kuat, bukan hanya itu, tapi ada keberkahan. Yang sudah merasa kenyang karena makannya jam 11 malam dan nggak habis-habis sampai menjelang subuh, tetap sahur walaupun hanya seteguk air. Maka tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. La syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ini menjelaskan terhadap perintah puasa atas orang-orang beriman yang diperintahkan pada ayyam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Dan hari yang bisa dihitung itu di bulan Ramadan. Ya, tidak cukup hanya menyebutkan syahrul Ramadan atau fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan saja. Tetapi dihibur orang beriman tadi, dikuatkan, dimotivasi, dipilihnya bulan Ramadan bukan sembarang bulan ini. Ini bulan istimewa, yaitu bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Nah, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, ya. Nanti pada surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami telah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan dalam surah At-Tuhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran ini pada malam keberkahan. Malam keberkahan adalah Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Dan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi SAW dengan dua bentuk. Pertama, diturunkan secara utuh dari sisi Allah Ta'ala ke langit dunia, dan itu diturunkannya pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar, yang malam Lailatul Qadar itu adalah Lailah Mubarakah, malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Kemudian
yang kedua turun dari langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan disampaikan oleh Jibril alaihissalatu wassalam, atau dibawa Jibril wahyu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah, dengan tadarrujan, beransur-ansur selama 23 tahun. Turun pertamanya itu pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang dipenuhi dengan keberkahan, dan itu ada di bulan Ramadan. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk, penjelas untuk petunjuk, dan menjadi furqan. Dengan Al-Quran itulah akan terbedakan mana yang kafir dan mana yang beriman. Istimewa. Maka di bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, maka supaya nambah semangat yang menunjukkan bahwa bulan yang dipilih untuk disyariatkan puasa adalah bulan istimewa. Dan keistimewaan bulan itu adalah dengan diturunkan Al-Quran. Maka apabila seseorang di bulan Ramadan dia melaksanakan syam dan dia memperbanyak membaca Al-Quran, maka terkumpul padanya dua amal yang istimewa. Dan berta'amul dengan Al-Quran di bulan Ramadan dengan membacanya, yaitu pertama di dalam sholatnya, maka disunnahkan dan sangat-sangat ditekankan untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, ya, didasarkan iman dan berharap pahala, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan qama Ramadan, qiyam Ramadan ini makna utamanya adalah sholat malam. Walaupun nanti baca Al-Quran saja termasuk juga bentuk qiyam secara umum, tapi makna qiyam secara khusus adalah sholat. Dan sholat di malam Ramadan yang kemudian dilaksanakan berjamaah dengan jumlah rakaat yang banyak, sehingga kemudian setiap rakaatnya itu panjang bacaannya, maka dibutuhkan istirahat dalam beberapa rakaat, sehingga istirahatnya itu banyak. Karena istirahatnya banyak dikenal dengan istilah at-tarawih. Dari kata roha yaruhu rohatan, istirahat. At-tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Kenapa kok istirahat? Capek. Ya Pak ya. 2 rakaat ya. Kemudian ya, istirahat. Kenapa? Bacaannya 1 halaman, 1 rakaat bacaannya setengah juz. 1 rakaat 1 juz, istirahat dulu. Ya, yang mau minum boleh minum, sholat lagi. Itu at-tarawih. Jadi sholatnya banyak, istirahatnya. Dan itu biasanya kalau dilaksanakan berjamaah, ya, dilaksanakan berjamaah itu lebih diringankan. Tapi diringankannya tetap dengan memanjangkan bacaan. Jumlahnya berapa rakaat, Pak? Ya. Idealnya 21 atau 23 rakaat. Kalau berjamaah dan sudah diringankan. Tapi kalau sendirian lebih panjang lagi. Dan itu sholat malam Nabi SAW hanya 11 rakaat. Tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Kalau orang ikut bisa gempor dia. Ya. Maka ada seorang sahabat pernah ngikut, kapok, besoknya lagi gak mau lagi. Karena Nabi SAW itu sholat untuk dirinya 11 rakaat. 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, selesai. 1 rakaat. Rukuknya sepanjang itu, sujudnya sepanjang itu. Dan beliau istirahatnya 2 rakaat salam, berdiri lagi, 2 rakaat salam, baru istirahat. 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, baru istirahat lagi. Maka Aisyah mengabarkan sholatnya arba'an 4 rakaat 4 rakaat. 4 rakaat itu maksudnya adalah 2 rakaat salam. Langsung berdiri lagi, 2 rakaat salam, baru istirahat, layah-layah dulu, lurusin pinggang, ya kan? Yang haus minum dulu, ya, begitu Pak. Kalau di sini masih 4 rakaat Pak, 1 salam, 2-2, ya sekarang 2-2. Dulu di Muhajirin 2-4 itu, kemudian kami sampaikan penjelasan ulama.
Gak pernah ditemukan ulama terdahulu pendapatnya 4 rakaat 1 salam. Ya sudah, diganti. Tapi prosesnya panjang Mas Ena ya. Dulu karena ya kami yang dulu mempelopori untuk sudah jadi 2 rakaat. Ya. Ya, kemudian 3 rakaat. Itu sebenarnya sholat malamnya Nabi SAW kalau sendirian, Pak. 11 rakaat. Tapi kalau berjamaah beliau 23 rakaat. Tapi tetap panjang. Kalau dipraktekin di al-jihad, ibu-ibu nggak akan mau datang. Itu kan kepanjangan. Ya, tapi karena sebab menyesuaikan masyarakat kita yang imannya lemah, ya kan. Maka dipilih jumlah rakaatnya yang paling pendek, paling sedikit. Bacaannya pun di bawah standar. Ya kan? Karena banyak yang tua. Karena biasanya jarang yang bisa sholat malam. Maka kita bantu semuanya untuk bisa sholat malam di bulan Ramadan. Karena keistimewaannya sangat luar biasa. Dan sholat malam bersama imam sebenarnya nurut imam gitu. Kalau imamnya mau panjang ya nurut imam sampai selesai, baru mendapatkan keutamaan seperti sholat sepanjang malam. Tapi kalau 4 rakaat kabur, nggak dapat keutamaan itu. Ya. Jadi sebenarnya imam yang menentukan, Pak. Tapi kan imam harus ngerti jamaah. Daripada diomelin ibu-ibu sekampung gitu kan. Ya sudahlah, membantu supaya bisa menegakkan ibadah. Gitu. Ya, sudah ada, masuk. Belum. Ini masih panjang. Nah, kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan, artinya menyaksikan kehadiran Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Ini menghapus sebagian hukum di atas tadi. Enggak boleh lagi ada yang hanya berat sedikit enggak puasa, enggak boleh. Harus puasa. Kecuali waman kana maridun aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Hukum yang ini masih berlaku. Yang sakit, yang safar boleh tidak puasa di hari-hari Ramadan, tapi harus mengganti pada hari-hari yang lain. Yang masih kuat enggak boleh. Ya. Yang hukumnya masih berlaku 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang enggak kuat ya atau merasa berat untuk puasa, boleh tidak berpuasa. Hukum itu masih berlaku untuk wanita hamil dan menyusui. Boleh tidak puasa di hari-hari Ramadan, tetapi menggantinya pada hari-hari yang lain. Maka ibu-ibu tetap mengganti qadha. Adapun perkataan Ibnu Umar kepada putrinya, boleh kamu jangan puasa, kamu beri makan seorang miskin. Itu oleh Ibnul Qayyim beliau berpendapat bahwa memberi makan seorang miskin di hari Ramadan yang ia tidak puasa tadi menggantikan makomnya hari Ramadan yang harusnya dia puasa. Kalau dipaksain sih kuat, tapi menimbulkan bahaya. Maka supaya mendapatkan keutamaan hari Ramadannya, keluarkan fidyah di hari itu. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Walaupun yang paling kuat adalah boleh tidak puasa, tak punya kewajiban qadha. Tetap qadha. Ya, tahun berikutnya hamil lagi. Ya dihitung puasanya sampai nanti ya mungkin umur 40 baru nggak hamil lagi. Ya nanti dihitung, berarti saya punya utang puasa sekian, dicicil selama setahun setelah tidak hamil lagi. Wallahu taala alam. Dan nanti ditambahkan sedikit di ayat 186, dan ini sangat penting sekali ruhnya ibadah puasa. Tafadhol adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sampaikan hikmah ilahiyah dari pensyariatan puasa itu. Keinginan Allah Ta'ala bukan ingin menyulitkan kalian. Sampai ibadah siam itu diberikan dispensasi-dispensasi yang sangat banyak. Ya, supaya kemudian jiwa itu lebih siap untuk melaksanakan puasa. Kemudian setelah disebutkan yang Allah inginkan adalah membuat kemudahan, bukan membuat kesulitan. Lalu disebutkan beberapa hari yang bisa dihitung yang ada di bulan Ramadan itu, apakah sebagian harinya atau seluruh hari di bulan Ramadan. Maka walitukmilul iddah, hendaknya kalian menyempurnakan jumlah bilangan hari Ramadannya. Jadi 1 bulan
penuh sampai terlihat hilal Syawal. Begini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh hambanya melaksanakan perintah. Lembut, halus, ya, dan kemudian dikuatkan betul. Itu hendaknya kita sama anak juga begitu. Ya. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan sepanjang 1 bulan, terlihat hilal Syawal, maka hendaknya kalian bertakbir, membesarkan nama Allah atas hidayah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Maka madhab Syafi'iyah takbirannya itu ketika sudah terlihat hilal Syawal, maka mulai takbiran, membesarkan nama Allah atas petunjuknya. Selesai melaksanakan puasa Ramadan, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur dengan nikmat puasa ini. Jadi puasa itu nikmat dari Allah Ta'ala untuk para hambanya yang hikmahnya begitu luar biasa banyaknya untuk membakar seluruh dosa-dosa hambanya. Maka Ramadan itu dari kata yang maknanya adalah panas dan membakar. Maka hina ramidatil fisal, salat duha terbaik adalah ketika anak unta itu ramidat, kepanasan. Memang umumnya puasa Ramadan itu jatuh pada waktu-waktu yang panas dulu di Arab. Tetapi panas yang maknawi adalah panasnya Ramadan itu bisa meluluhkan, mengencerkan dosa-dosa dan kesalahan. Itu yang paling utama. Maka iming-iming Ramadan dalam hadis Nabi apa? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan dasarnya iman, berharap pahala kepada Allah, dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Pahalanya tiada terkira banyaknya. Kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam. Seluruh amalan Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, ana ajzi bih, aku sendiri yang akan membalasnya. Menunjukkan puasa itu pahalanya begitu sangat banyak, dan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, setiap detiknya terhitung pahala untuk kita. Belum lagi keutamaannya lainnya. Dibukakan pintu surga di bulan Ramadan itu, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan di bulan Ramadan untuk menyiapkan hamba-hamba itu berpuasa dan mendapatkan keutamaan-keutamaan amal di dalamnya. Dan bahkan ketika masuk Ramadan, Allah siapkan penyeru dari para malaikat, wahai orang yang mengejar kebaikan, akbil. Ya baghiyal khair, akbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambut. Sehingga hati-hati orang beriman, dan itu hanya bisa disambut dengan keimanan. Maka lihat hati orang beriman kalau tiba Ramadan itu semangat luar biasa. Betul nggak Pak? Seperti ada yang manggil rasanya. Seperti ada yang ngajak, ayo, ayo, ayo gitu. Dan itu hanya bisa dirasakan dengan iman. Orang yang punya iman gak ada tertariknya. Wahai orang yang masih menginginkan keburukan, aksir, berhenti. Ini Ramadan, berhenti maksiat. Gitu. Melatih diri untuk takwa sepanjang Ramadan, sehingga kemudian setelah Ramadan bersih dari dosa dan kesalahan, dan kemudian mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan keberkahan, dan kemudian mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Ya. Namun itu semua tidak akan bisa didapatkan kecuali kalau kita menghadirkan rasa dalam puasa kita. Allah Ta'ala itu hadir membersamai kita. Maka di ayat yang 186 ini temanya beda. Temanya tentang doa. Kalau hambaku tanya kepadamu tentang aku, jawab aku ini dekat. Aku dekat. Jadi Allah membersamai kita. Puasa untuk melatih supaya kita merasa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, dan supaya kemudian kita mendapatkan ma'iyah Allah Ta'ala, yaitu hidayah dan taufiknya, pertolongan dan dukungannya, ampunan dan rahmatnya, serta ijabah-ijabah untuk doa kita. Maka di Ramadan itu doanya mustajab, karena kita sedang menyambut seruan Allah dan yakin kepada Allah Ta'ala, yakin akan kuasanya, yakin akan kedekatan Allah dengan kita, mendengar setiap yang kita ucap, kita minta, dan Allah kuasa untuk mengabulkannya. Kalau sudah seperti ini, merasa dekat dengan Allah Ta'ala, la'allahum yarsyudun, maka semoga mereka itu senantiasa mendapat petunjuk. Tersisa 1 ayat, dan itu berkaitan dengan fikih puasa harian. Malam Ramadan, sepanjang malam, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, boleh
makan minum dan boleh mendatangi istri. Kalau di awal puasa sampai sholat isya Pak. Kalau lewat sholat isya nggak boleh lagi. Ya. Dan kemudian puasa harian itu sejak terbit fajar. Dan sebelum terbit fajar kita makan minum supaya kita berpuasa pas pada waktu start dimulainya puasa. Maka yang sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Bahkan kalau di tangannya masih ada makanan dan minuman, lalu kemudian terdengar adzan Allahu Akbar, Allah bersuruh menghabiskan. Dan itu rukhsah untuk menunjukkan bahwa ya sahur itu istimewa. Apalagi yang berpegang dengan pendapat Muhammadiyah bahwa subuhnya ini kecepatan 8 menit. Baru adzan yang sana masih ada 8 menitan. Maka dilanjut ya. Sampai kemudian terbenam matahari, yaitu dikumandangkan adzan maghrib lah paling gampang. Baru segera berbuka. Dan segera berbuka itu maksudnya segera batalkan puasa, berbuka dulu sebelum sholat. Dan berbuka itu dengan makanan kecil, bukan makan nasi pakai ayam pakai sayur, itu namanya al-asya, makan besar. Itu nanti setelah sholat. Maka nanti ibu-ibu yang menyiapkan makanan dan di masjid disiapkan untuk berbuka itu hanya dikasih kurma, teh, atau perlu tambah lontong sama gorengan satu lah. Jangan banyak-banyak Pak, nanti sholat maghribnya terlambat. Kalau ada nasi bok simpan dulu. Nanti kalau dimakan sebelum maghrib, ini menghambat orang mendapatkan keutamaan sholat maghrib berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram imam. Dibaginya nanti setelah sholat maghrib baru dibagi makanan besar. Barakallahu fikum, sepertinya tidak perlu ada pertanyaan karena waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.